أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah, dimanapun anda berada. Alhamdulillah, kita sekarang berada di puncak Penanggungan, berada di wilayah Kabupaten Mojokerto dan Pasuruan, sekitar 1600 mdpl. Dengan background ini Gunung Welirang Arjuna, itu yang pojok sana itu Gunung Semeru. Alhamdulillah, kita bersama beberapa ikhwan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke puncak ini, ya, mengingat dengan umur dan juga berat badan yang semakin meningkat, ini tidak akan bisa nyampai kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah. Al-Qur'an berbicara tentang gunung itu sering menyinggung kita supaya kita banyak-banyak bertadabbur, mengambil pelajaran dari gunung. Bahkan kalimat atau kata jabal itu disebutkan sebanyak 9 kali, dengan kalimatnya yang jamak jibal itu 33 kali di dalam Al-Quran. Sedangkan kata tur disebutkan 10 kali. Rawasiya yang berarti juga gunung-gunung disebutkan 9 kali di dalam Al-Quran. Di antara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gunung-gunung ini, ya, tentunya tidak tanpa sengaja, tetapi memang Allah Subhanahu wa taala menyengaja supaya kita belajar mentadabburi alam, terutama tentang terkait dengan gunung. Bagaimana tatkala Nabiullah Ibrahim berkata, jadi bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, meminta pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabb, tunjukkan padaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala awalam tu'min. Ya. Awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman? Qala bala. Iya ya Rasulullah, bala, nggih. Saya beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi supaya hati saya semakin mantap, semakin tenang. Ya. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk apa? Mengambil burung. Fasurhunna ilai, thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Ya, ambil burung, dicacah, dicampur, kemudian dipisah. Ya. Gunung Wetan taruh sini, Gunung Kidul taruh sana, Gunung Lor, Gunung Kulon taruh sana. Ya, summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah, maka dia akan dengan cepat mendatangimu. Subhanallah, ya, jadi burung-burung yang mati ditaruh gunung-gunung. Ya, disuruh, diperintah oleh Allah, Nabiullah Ibrahim taruh gunung-gunung di 4 gunung. Ya, dipanggil, sekali panggil hidup. Itu mudah bagi Allah. Apalagi kita, tidak ditaruh, dicaca, ya, kita butuh, ya, dimakamkan, kemudian dibangkitkan kembali, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah, ya, gunung ini, ya, di gunung pula Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, mengisahkan tentang bagaimana Nabi Musa, tepatnya di Tur Sinai atau Tur Sinin, ya. Kita sering bersembah wattini wazzaitun wa turi sinin, ya, demi, ya, Tur Sinin, ya, bukit atau gunung Sinai. Disitulah Nabi Musa berkalam, ya, wa kallamahu Musa taklima, dan dialah Allah berkalam kepada
kepada Nabi Musa dengan kata-kata, dengan firman-Nya. Ya. Disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 143, tatkala Nabi Musa diperintahkan untuk datang ke Tur Sinai. Falamma ja'a Musa limiqatina. Maka tatkala Musa sudah sampai pada tempat yang ditentukan, yakni di Tur Sinai, di Gunung Sinai. Ya. Wa kallamahu rabbuhu, dan ya berkalam dengan Rabbnya berkalam pada Musa. Maka Nabi Musa mengatakan, qala rabbi arini anzur ilaik. Ya, wahai Tuhanku, tampakkan ya padaku, aku bisa melihatmu. Apa kata Allah? Qala lan tarani walakin inzur ilal jabal. Ya, engkau tidak akan bisa melihat aku, tapi lihat gunung ini, Sinai ini. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika jabal itu, gunung itu tetap, engkau akan bisa. Tetapi ternyata kemudian jabal ini lulu lantak, bergoncang. Ya, ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Lalu tiba-tiba Musa pingsan ketika itu. Ya, di Tur Sinai, di gunung. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gunung. Di Al-Qur'an, para ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, kita dikisahkan bagaimana kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Ya, mereka itu memahat gunung-gunung untuk rumah mereka. Wa tanhitunal jibala buyuta. Ya, dan mereka itu memahat gunung-gunung. Ya, di dalam Sirah Nabawi kita ingat pada waktu berangkat ya, di perang Tabuk, melewati Madain Soleh. Jadi tempatnya kaum Soleh dulu, rumah-rumahnya itu gunung dipahat-pahat. Subhanallah, kita naik gunung ini, wah, kesel seperti ini, apalagi ini dipahat, saking kuatnya. Ya, mereka sombong, ya, mereka tidak mau beriman pada Allah. Maka sekuat apapun manusia, ya, walaupun kuat memahan gunung, selesai, mudah bagi Allah untuk menghancurkannya. Ya. Ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah. Selanjutnya, kalau kita ingat peristiwa di Nabi Nuh, tatkala anaknya diperintahkan oleh putranya, oleh Nabi Nuh, putranya diperintahkan untuk ya bunayya irkam ma'ana wa la takum minal kafirin. Wahai anakku, ikut aku, jangan menjadi orang-orang kafir. Apa katanya anaknya Nabi Nuh? Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Saya akan naik gunung. Ya, sekarang sedang kami semuanya sedang naik gunung, tapi bukan untuk menyelamatkan. Katanya anaknya Nabi Nuh, saya akan naik gunung. Ya, ilal jabali ya ya'simuni minal ma, yang akan menyelamatkanku dari azab. Ya. Apa kata Nabi Nuh? Qala la a'simala yauma min amrillah illa man rahim. Pada hari ini tidak ada yang selamat ya dari perintah Allah kecuali yang dirahmati. Bayangkan naik gunung seperti ini, sudah tahu tinggi. Anda bisa lihat kota Terawas itu. Ya, bisa lihat gunung-gunung sudah sangat tinggi ini, tapi tidak selamat zamannya Nabi Nuh. Betapa besarnya ini Pak banjir bandangnya, azab yang diterimanya. Subhanallah ya. Jadi betapa kuasanya Allah kalau kita ya ini maksiat dan ingin dibinasakan oleh Allah, sangat mudah sekali ya. Bagaimana anaknya Nabi Nuh berpikir bahwasanya naik gunung akan selamat dari banjir, ternyata tidak bisa selamat setinggi apapun. Ini setinggi 1600-an mdpl ya. Betapa banjirnya kaumnya Nabi Nuh ya, sangat tinggi sekali. Ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah ya. Selanjutnya di antara yang disebutkan di Al-Qur'an tentang gunung ini ya. Jadi kita lihat sambil lihat banyak sekali yang daki ya. Jadi saya juga berpesan pada para pendaki, harusnya ini semakin mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jaga sholat 5 waktu. Ya, jaga adab, jaga ucapan, jaga pergaulan. Harusnya semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan kematian seperti ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan beratnya amanah Al-Qur'an ini dengan apa? Andaikan Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, mereka itu akan ya hancur. Betapa beratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, banyak Anda hafal, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Betapa takutnya gunung ini. Berarti gunung ini adalah makhluknya Allah yang mereka tunduk. Lau anzalna hadzal Qur'an, andaikan Qur'an ini diturunkan 'ala jabal, pada gunung. Ya.
la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Ya, kau akan melihat dia tunduk dan luluh lantak min khasyatillah, karena saking takutnya pada Allah. Subhanallah, gunung yang lebih kuat dari manusia saja sangat takut ya pada Al-Quran ini. Ya, sangat takut menyia-nyiakan Al-Quran, mengemban amanah Al-Quran. Nah, kita yang diamanai maka harus lebih takut ya, karena kita lemah ya. Selanjutnya, ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada lebah-lebah untuk menjadikan gunung sebagai sarangnya. Nah, berarti gunung ini juga ada ekosistem yang baik, maka kita harus jaga, harus pelihara gunung-gunung ini ya, jangan sampai dihancurkan ya, digeruk. Sebelah sisi sana itu banyak yang digeruk, sebelah sisi di Petro di atas itu Sumol ya, di situ di daerah Kunjorosi dan lain sebagainya, hati-hati ya, maka harus kita jaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang gunung sebagai sarang lebah ini ya, yakni wa auha ilan nahl anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'risun. Dan kami ilhamkan kepada lebah-lebah itu supaya menjadikan gunung sebagai sarangnya dan juga pohon-pohon sebagai sarangnya, dan juga yang dibuatkan oleh manusia. Benar, subhanallah, orang-orang yang cari ya madu liar ya, di gunung-gunung kita lihat sampai pohon-pohon yang tinggi seperti itu atau di tebing-tebing. Subhanallah, jadi itu diilhamkan oleh Allah ya. Jadi banyak sekali kehidupan di dalam gunung-gunung ini, maka kita harus jaga kelestariannya ya, kita lihat beberapa kemarin itu ada pembunuhan terhadap lutung Jawa, terhadap enggang rangkong. Itu jangan sama sekali ya mengotori, merusak kelestarian gunung, karena banyak kehidupan yang ada di situ ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang kiamat ya. Subhanallah, jadi banyak sekali Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya gunung-gunung ini akan nanti dihancurkan oleh Allah ya. Mudah sekali ya, gunung ini ternyata walaupun ini besar sekali, kuat sekali, ternyata mereka berjalan seperti awan ya. Watarul jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Engkau melihat gunung ini diam, padahal ini berjalan seperti berjalannya awan-awan ini ya. Wa hiya tamurru marras sahab ya. Dan Allah Subhanahu wa taala suruh melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa apa? Tanpa jaga ya. Khalaqas samawati bighairi amadin ya. Allah menciptakan langit tanpa jaga. Langit-langit enggak ada jaganya ini. Ini kekuasaan Allah ya. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha, yang bisa kamu lihat ya. Tarawnaha wa alqa fiha rawasiya antamida bikum. Dan Allah menaruh gunung sebagai apa? Sebagai pasak-pasak supaya tidak goncang bumi ini. Nah, secara ilmu fisika atau ilmu pengetahuan alam, kiamat itu ya ulah tangan manusia nanti. Kalau gunungnya itu sudah digeruk habis dan lain sebagainya ya, otomatis nanti buminya goncang, karena Allah menjadikan sebagai ya tamida ya, jadi sebagai pasak-pasak bumi, pasak-pasak bumi. Dan banyak sekali. Nah, ini ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, Al-Quran diantara berbicara tentang gunung-gunung itu, dan masih banyak sekali ya, masih banyak sekali, terutama bagaimana kita mentadaburi bahwasanya gunung ini kita daki sangat tinggi dengan segala penuh tenaga, upaya, berat sekali. Ini lo mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk nanti mengangkatnya, menghancurkannya tatkala hari kiamat, tatkala hari kiamat. Oleh karena itulah ikhwan fillah hafizani wa hafizakumullah, ini pelajaran yang dapat kita ambil dari gunung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rihla kita ini tidak hanya sekedar rihla, tapi bermanfaat, semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bagi para pendaki, jaga 5 waktu ya, dimanapun Anda berada, toh Anda akan mati ya. Maka seperti itu ya, gunung seperti ini kita tidak akan bisa nyampe, sekali lagi atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengingat kematian, hari kiamat, bagaimana gunung-gunung ditabrakan, betapa kecilnya manusia ini. Semoga ini jadi pelajaran bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.